Saya jelaskan dalam video saya sebelumnya, legal ini tidak semuanya memiliki aplikasi ilegal, tapi ada beberapa aplikasi legal yang memiliki anak perusahaan ilegal. Ketika Anda membayar hutang ini dengan hutang, Anda menutup masalah lama, tapi Anda lupa, bahkan Anda membuka masalah yang lebih baru. Boleh meminjam ke orang lain dengan satu catatan, hutang itu diberikan secara cuma-cuma sebagai bentuk sumbangan. Siapa yang memberikan secara cuma-cuma sebagai bentuk sumbangan ini? Jawabannya adalah, halo guys, bertemu kembali dengan saya Pablo. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang menonton video saya ini dipermudahkan segala urusannya, dilindungi kesehatannya dari wabah yang melanda negara kita ini, dimurahkan rezekinya agar Anda bisa mengatasi semua masalah finansial yang terjadi dalam kehidupan Anda masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami dan tim lebih bersemangat lagi dan berkembang untuk membangun channel ini, mengarahkan channel ini menjadi sarana edukasi, dedikasi, pengetahuan seputar masalah pinjaman online, finansial yang lain, dan tips dan trik bagaimana Anda bisa approve dalam suatu pinjaman online, bagaimana Anda bisa keluar dari masalah pinjaman online ini secara epic, cerdas, bijak, dan struktur. Saksikan selengkapnya video saya ini. Stay tune. Kebanyakan orang di dunia ini tidak meraih impian mereka bukan karena kegagalan yang mereka alami, tapi karena mereka menyerah. Kegagalan merupakan sebuah bukti bahwa kita sudah mencoba. Kegagalan adalah sebuah proses menuju kesuksesan. Karena itu, jangan pernah berhenti. Ingatlah, kenapa Anda memulai. Orang lain boleh menghina Anda, menganggap Anda gagal, tapi Andalah yang menentukan apakah Anda akan gagal seperti yang mereka katakan atau sebaliknya. Akankah Anda menjadi seorang pemenang? Mereka yang berhasil tidak berhenti pada satu kegagalan. Mereka yang berhasil tidak berhenti pada 10 kegagalan. Mereka justru berkata, ini adalah cita-cita saya. Saya akan melakukan apapun untuk menggapainya. Thomas Alva Edison pernah berkata, saya tidak pernah gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Jadi jangan biarkan kegagalan menghentikan Anda. Ketika Anda gagal, ingatlah satu hal. Anda semakin dekat menuju kesuksesan. Jadi jangan pernah menyerah. Jika salah, segeralah perbaiki. Jika gagal, ya coba lagi. Tapi jika menyerah, maka semuanya akan berakhir. Jangan takut menghadapi kegagalan, karena kegagalan akan membuatmu semakin kuat. Jika Anda takut menghadapi kegagalan, maka Anda tidak pantas untuk meraih kesuksesan. Karena mereka yang berani gagal adalah mereka yang dapat meraih kesuksesan. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah, karena akan ada selalu jalan ketika Anda mau berusaha. Juan Pablo. Seperti yang kita lihat fenomena di televisi, bahwa aparat penegak hukum Republik kita ini begitu sigap dan tanggap atas respon Presiden Jokowi. Alhasil beberapa pinjol ilegal berhasil dipeguk oleh mereka. Sudah saya jelaskan dalam video saya sebelumnya bahwa legal ini tidak semuanya memiliki aplikasi ilegal, tapi ada beberapa aplikasi legal yang memiliki anak perusahaan ilegal. Tugas kita adalah kita membaiki aplikasi legal tersebut agar kenapa? Agar kita bisa approve di anak perusahaannya ilegalnya dia. Karena dengan kita memperbaiki aplikasi legalnya mereka, secara tidak langsung kita akan diberikan fasilitas nasabah prioritas atau diundang kepada mereka.
Karena perusahaan mana sih yang nggak kepingin mendapatkan untung lebih banyak? Baru-baru ini, legal yang mereka punya ini hanyalah sebagai formalitas untuk mereka bisa mengelabui pemerintah. Padahal secara tidak langsung mereka gencar mempromosikan ilegalnya ini. Baru tahun ini legal yang memiliki ilegal bisa ditertibkan. Kenapa saya menyarankan pinjol lovers untuk seperti itu? Agar kita bisa approve di ilegalnya mereka. Karena jangan sampai kita hutang dibayar hutang. Ketika Anda membayar hutang ini dengan hutang, Anda menutup masalah lama, tapi Anda lupa, bahkan Anda membuka masalah yang lebih baru. Anda boleh meminjam hutang ke orang lain dengan satu catatan. Hutang itu diberikan secara cuma-cuma sebagai bentuk sumbangan. Untuk kalian pinjol lovers yang sudah gagal bayar atau galbeh, yang saat ini sudah memasuki 90 hari, kalian masih ditagih juga oleh debt collector. Seharusnya ketika Anda masuk 90 hari, pihak debt collector ini wajib memberhentikan penagihannya. Tapi kenapa Anda masih ditagih? Karena disinilah ada celah yang dimainkan oleh pinjaman online ini. Walaupun dia berlogo OJK, mereka akan mengalihkan penagihan ke pihak ketiga, artinya vendor kolektor. Ketika pinjaman online ini diberikan teguran, mereka berasumsi bahwa mereka tidak menagihnya, tapi yang menagih ini pihak ketiga atau vendor kolektor, arti biro jasa debt collector. Nah, inilah sebuah celah yang dimainkan oleh pinjaman online. Padahal OJK menerapkan ketika 90 hari lewat dari masa gagal bayar dengan alasan apapun, kita tidak boleh ditagih oleh pinjaman online manapun, karena kita menerima konsekuensinya. Data kita di blacklist, artinya data kita sudah jelek. Dan karena data kita sudah jelek, kita tidak bisa meminjam ke platform pinjaman online lainnya. Tapi faktanya di lapangan, pihak debt collector ini menginginkan uang Anda, padahal itu di luar koridor dari pihak OJK. Untuk itu saya menyarankan ketika Anda memasuki masa 90 hari sudah lewat, apapun alasan dari DC penagih ini, abaikan saja. Karena kita ada perlindungan hak konsumen di situ. Jadi Anda jangan panik dan jadi Anda jangan gelisah, karena Anda sudah siap menerima konsekuensinya. Saya akan memberikan tips dan trik bagaimana Anda bisa keluar dari hutang pinjaman online ini. Yang pertama, ketika Anda tidak mempunyai kemampuan bayar, Anda jangan lari atau bersembunyi. Karena ketika Anda lari dari masalah, Anda bukannya menyembunyikan masalah, tapi Anda akan menimbulkan masalah baru. Seharusnya Anda hadapi, apapun itu resikonya, Anda hadapi masalah ini. Menyelesaikan masalah ini dengan serius. Kalau misalnya ketika Anda belum 90 hari Anda ada tagihan di pinjaman online legal, Anda berhak mengajukan banding atau nego pokok pinjaman. Mereka pasti menawarkan itu untuk Anda bernegosiasi dalam membayar pinjaman online ini. Tapi ketika Anda 90 hari, itu konsekuensinya. Ketika Anda sebelum 90 hari ini, Anda bisa meminta kerabat
ataupun orang lain yang mengerti tentang unsur pinjaman online ini, jangan curhat di tempat yang salah. Ketika Anda curhat di tempat yang salah, Anda bukannya malah terlepas, Anda malah akan terjerumus oleh pinjaman online ini. Yang berikutnya adalah prioritaskan hutang Anda. Hutang ini adalah sebuah gaya hidup atau pola hidup. Jika Anda ingin melunasi hutang ini, singkirkan dulu keinginan Anda untuk belanja ataupun yang lain. Fokuskan untuk membayar hutang Anda. Apalagi Anda memiliki hutang nyata. Prioritaskan hutang nyata Anda terlebih dahulu sebelum Anda membayar hutang pinjaman online ini. Ketiga adalah jangan menambah hutang baru untuk menyelesaikan hutang lama. Hal ini merupakan solusi yang sering orang gunakan, padahal cara ini tidak efektif untuk kita menyelesaikan hutang ini. Memang seolah-olah kita awal di depan kita akan merasa aman karena kita menutup masalah lama, tapi kita membuka masalah baru yang jauh lebih besar. Karena prinsip orang itu kebanyakan mereka mentotal utangnya ini, kemudian mereka mengambil utang yang lebih besar untuk menutup hutang lamanya ini. Padahal ketika Anda berhutang besar tanpa Anda mengontrol sebuah pemasukan, maka disitulah bencana finansial akan terjadi dalam kehidupan Anda. Jangan pernah berpikir untuk meminjam uang ke tempat lain, kecuali ada rekan atau kerabat yang memberikan secara cuma-cuma kepada Anda sebagai bantuan. Dan di zaman ini, di era ini, mungkin Sobat Pinjol Lover bertanya, mana ada bang orang seperti itu yang rela meminjamkan cuma-cuma sebagai bantuan? Saya akan menjawab, sebenarnya ada, tapi Anda yang tidak selektif. Siapa yang memberikan secara cuma-cuma sebagai bantuan? Dan jawabannya adalah pinjaman online ilegal, karena mereka tidak berizin. Disitulah akses kita, tempat kita untuk kita membayar pinjaman online ini tanpa menggunakan duit pribadi kita. Dalam kita untuk mengambil uang mereka, kita harus punya strategi khusus. Ya, bagaimana konsep Smart Money Management PTT ini bisa berjalan dengan efektif dan sempurna. Ada beberapa klasifikasi yang harus Anda miliki. Memiliki rawatan legal, minimal 5 yang memiliki jalur ilegal. Dan Anda tidak boleh jatuh tempo, apalagi Anda galbay. Nah, itu semua adalah syarat agar kita bisa memaksimalkan Smart Money Management ini. Kita melunasi hutang legal ini tanpa menggunakan duit pribadi. Ingat, jangan pernah membuka hutang baru kecuali ada yang memberikan secara cuma-cuma sebagai bantuan. Dan yang memberikan secara cuma-cuma sebagai bantuan adalah pinjaman online ilegal. Itu yang perlu Anda garis bawahi. Mudah-mudahan tips dari saya ini bisa bermanfaat buat Anda, bisa mengedukasi, memotivasi, dan menginspirasi Anda agar Anda lebih berhati-hati dalam berhutang ini. Dan sekali lagi saya tekankan, kita tidak melarang Anda untuk berhutang, tapi gunakan hutang itu secara produktif dan bijak agar tidak terjadi timbul masalah di kemudian hari. Kalau Anda datang kepada saya untuk berharap lumer, Anda salah besar, karena kami di sini bukan pemilik platform pinjaman online, finansial yang lain, analisis, customer service ataupun yang lainnya. Tapi kami di sini membantu Anda, mengeluarkan Anda dari masalah pinjaman online ini secara epik, bijak, cerdas, dan struktur.
Dan untuk Anda yang ingin berkonsultasi kepada saya, silakan hubungi tim admin 4 saya di bawah ini. Konsultasikan semua masalah pinjaman online Anda ataupun finansial yang lain kepada beliau. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui link media sosial saya, ada di link deskripsi video saya di bawah ini. Konsultasikan kepada tim media sosial saya ataupun kepada tim-tim saya yang lainnya. Dengan Anda berkonsultasi, niscaya Anda menemukan sebuah solusi. Apapun yang kita lakukan, kita selalu dikomentari orang lain, baik itu secara positif ataupun negatif. Dan hidup kita bukan ditentukan dari omongan orang lain, tapi milikilah prinsip: majulah tanpa menyingkirkan dan naiklah tanpa menjatuhkan. Saya Pablo, founder and leader PTT. Thank you for watching. See you later again. Salam Lumer.